Angkatkan kaki ke depan, langkahku jangan bimbang, goyang hati siapa. Goyang dayung, ayo goyang dayung, goyang dayung. Halo semuanya, saya Nadia Salsabila, seorang mahasiswa farmasi yang sedang menapaki perjalanan panjang menuju dunia profesional. Bagi saya, farmasi bukan cuma tentang obat, tapi tentang kepedulian, tanggung jawab, dan keinginan tulus untuk membantu orang lain lewat ilmu yang saya pelajari saat ini. Setiap hari di kampus, saya belajar tentang bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, cara meracik sediaan yang aman, hingga bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Dari semua itu, saya sadar profesi farmasis bukan sekedar memberi resep, tapi memberi harapan. Tahun demi tahun berlalu dan akhirnya saya sampai di tahun 2032. Sekarang saya sudah menjadi apoteker profesional di sebuah rumah sakit besar di Indonesia. Setiap hari, tugas saya memastikan setiap pasien mendapatkan obat yang tepat, dosis yang aman, dan pelayanan yang menenangkan. Di balik jas putih yang saya pakai ada tanggung jawab besar, tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pasien dan memastikan setiap obat yang mereka minum benar-benar membawa manfaat. Tapi perjalanan saya nggak berhenti di situ. Beberapa tahun sebelumnya, saya juga merintis apotek pribadi. Apotek kecil yang saya impikan jadi tempat yang ramah, terpercaya, dan membantu masyarakat mendapatkan obat yang aman, terjangkau, dan penuh empati. Setiap pasien yang datang bukan sekadar pembeli, tapi seseorang yang perlu didengarkan dan dibantu. Kalau ditanya bidang yang paling saya tekuni, jawabannya jelas, farmakologi klinik dan fitofarmaka. Saya terpesona dengan kekayaan alam Indonesia, tanaman-tanaman obat yang menyimpan sejuta potensi untuk kesehatan. Saya membayangkan suatu hari nanti, hasil penelitian saya bisa membuat obat herbal modern yang diakui dunia, tapi tetap berasal dari bumi Indonesia. Bagi saya, masa depan kesehatan ada di keseimbangan antara ilmu modern dan kekayaan alam. Bayangkan saja, kalau riset anak bangsa sendiri bisa menyembuhkan jutaan orang lewat bahan alami dari negeri ini, betapa bangganya saya menjadi bagian dari itu. Tentunya, semua impian itu butuh proses panjang. Saya belajar untuk terus mengembangkan diri, menjadi pribadi yang komunikatif, disiplin, dan punya empati tinggi terhadap pasien. Karena seorang farmasis bukan hanya tentang obat, tapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan juga menenangkan. Saya ingin dikenal sebagai farmasis yang inovatif, yang gak pernah berhenti belajar, dan siap menghadapi kemajuan teknologi di dunia farmasi. Dalam bekerja, saya selalu berpegang teguh pada kode etik farmasis Indonesia dan prinsip pharmaceutical care, bahwa setiap tindakan, setiap keputusan harus berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Saya belajar dari para dosen dan apoteker hebat yang mengajarkan satu hal penting. Integritas dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam profesi ini. Keseharian saya di tahun 2032 terasa penuh makna. Saya berinteraksi langsung dengan pasien, menjelaskan cara penggunaan obat yang benar, dan ikut dalam tim penelitian di rumah sakit. Di sela waktu luang, saya suka membaca jurnal atau ikut seminar supaya tetap update dengan ilmu terbaru. Kadang, saya juga berbagi lewat media sosial, membuat konten edukasi obat agar masyarakat semakin paham pentingnya penggunaan obat yang bijak. Bagi saya, jadi farmasis bukan hanya soal bekerja dengan obat, tapi juga berjuang untuk kesehatan dan kebahagiaan orang lain. Tentang bagaimana satu tablet kecil bisa membawa harapan dan senyuman bagi seseorang yang sedang berjuang sembuh.
Dan disitulah kebahagiaan sejati bagi saya ketika ilmu yang saya pelajari bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Inilah saya di tahun 2032, seorang farmasis yang bekerja dengan ilmu, hati, dan harapan. Terus belajar, terus berinovasi, dan tak pernah berhenti bermimpi demi kesehatan bangsa.